Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat mengikuti pelajaran jarak jauh pada kesempatan kali ini. Dan Ustaz ingin mengucapkan jazakumullah khairan kepada antum sekalian yang sudah berusaha dengan maksimal untuk menjawab ujian penilaian tengah semester 1 pada semester ini. Ya, Ustaz apresiasi pekerjaan antum yang mana antum telah berusaha untuk mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, dengan kejujuran dan dengan maksimal. Baik Ananda, di kesempatan kali ini kita akan coba membahas soal yang baru saja diujiankan di penilaian tengah semester yang diujiankan pada pekan lalu. Oke. Nah, di sini ada tiga soal. Ya, di sini ada 3 soal yang akan coba kita bahas bersama. Ya, kita temukan jawaban yang paling tepat. Nah, yang pertama, sebelumnya pada akhir nanti Ustadz ingin mengingatkan antum sekalian ya terkait dengan kedisiplinan. Terkait dengan kedisiplinan bahwasannya pada waktu ujian kemarin Ustadz menemukan beberapa hal yang ganjal. Ya, beberapa hal yang ganjal. Dan semoga ini menjadi pelajaran ke depannya supaya tidak mengulang kembali kesalahan-kesalahannya. Oke. Nah, tapi ini yang akan Ustaz sampaikan pada akhir atau sesi daring pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas dulu 3 soal yang ada di layar kita. Oke, number one, create a dialogue by using the expressions of congratulation, hopes, and wishes. Don't forget to state the compliments and praises. Buat sebuah dialog dengan menggunakan ekspresi congratulation, ucapan selamat, hopes, and wishes, harapan. Don't forget to state the compliments or praises. Ya, jangan lupa menyatakan compliment atau pujian. Ya, compliment or praises, pujian. Jangan lupa menyatakan pujian. Situation. Your friend won the first prize in the competition of Al-Quran recitation in your school. You congratulate her and give some compliments or praises. Situasinya adalah your friend won the first prize. Temanmu memenangkan hadiah pertama atau peringkat pertama, juara pertama dalam competition, di dalam kompetisi Al-Quran recitation, ya, hafalan Al-Quran. Ya, hafalan Al-Quran in your school, di sekolahmu. You congratulate her and give some compliments or praises. Kamu mengucapkan selamat kepadanya dan memberikannya pujian. Ya, dan memberikan pujian. Nah, jadi situasinya di sini adalah seorang temanmu ya mendapatkan juara pertama pada kompetisi hafalan Al-Quran. Ya, pada kompetisi hafalan Al-Quran di sekolah. Tugasmu adalah you congratulate her. Ya, mengucapkan selamat kepadanya dan memberikan beberapa pujian, compliment or praises. Nah, bagaimana kita membuatnya? Oke. Coba kita lihat sama-sama jawabannya pada halaman berikutnya. Oke, lihat.
Oke. Ini merupakan contoh ya yang Ustaz buat. Ya, barangkali ada sedikit perbedaan dari antum ya. Nah, ada sedikit perbedaan dari antum, tapi ini coba kita bahas. Ya, tadi intinya kita disuruh membuat ya ucapan selamat kepada teman kita atas peraihannya menjadi juara pertama di kompetisi menghafal atau hafalan Al-Qur'an. Nah, ini yang versi Ustadz ya, ini yang Ustadz buat. Alhamdulillah, finally I won the first prize in the competition of Al-Quran recitation in our school. Alhamdulillah, finally I won the first prize. Akhirnya saya memenangkan juara pertama di kompetisi Al-Quran, hafalan Al-Quran di sekolah kita. Lalu, nah ini tugas kita. Ini tugas kita. Ya, bagaimana cara mengucapkan selamat kepada teman kita ya, sesuai dengan situasi yang telah disebutkan di atas. Oke. Students B, Masya Allah, congratulations for being the winner of competition of Al-Quran recitation. Ya, Masya Allah, selamat atas menjadi juara, menjadi pemenang atau menjadi juara di kompetisi hafalan Al-Quran. I'm happy for you. Ya, saya bangga kepadamu. I'm happy for you. Saya bangga kepadamu. May Allah reward you a kindness. Ya, semoga Allah menganugerahkanmu kebaikan, ya, memberikanmu kebaikan. Nah, ini merupakan contoh dari jawaban ya terkait dengan nomor 1. Bagaimana cara mengucapkan ucapan selamat kepada teman kita atas peraihannya mendapatkan juara 1 atau juara pertama di kompetisi hafalan Al-Quran. Oke. Nah, mudah-mudahan ya setelah pelajaran atau setelah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya ya sudah merepresentasikan pemahaman antum. Jadi soal PTS ini akan Ustadz jadikan juga untuk penilaian praktek ya, untuk penilaian praktek. Jadi bagi anda sekalian yang menyadari bahwasannya memiliki kekurangan, artinya pada jawaban yang sudah dituliskan kemarin, Ustadz mengingatkan kepada antum untuk lebih giat belajar lagi ya, lebih giat belajar lagi supaya bisa meraih hasil yang maksimal ke depannya. Oke. Jadi ini jawaban nomor 1 ya, jawaban nomor 1 yang menjadi jawaban yang paling tepat ya, yang paling tepat. Inilah dia. Ya. Tergantung antum, variasi ya. Boleh menyebutkan Masya Allah ya, congratulations for being the winner of competition of Al-Quran recitation. I'm happy for you, may Allah reward you a kindness. Boleh juga yang lain dengan cara antum. Yang penting di dalamnya terdapat ucapan selamat dan pujian ya. Yang penting di dalamnya terdapat ucapan selamat dan pujian. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor 2. Next, number 2. Answer the following questions carefully. Jawab pertanyaan di bawah ini dengan hati-hati. Please mention some rules in library. Ya, tolong sebutkan beberapa rule atau peraturan di sebuah perpustakaan. Not less than 3 sentences. Tidak kurang dari 3 kalimat. Nah, oke. Nah, ini yang Ustadz buat. Nah, di sini ada we must not be noisy in the library. Iya, kita harusnya tidak ribut di perpustakaan. We must not be noisy in the library. Kita harusnya tidak ribut ya, berbuat berisik ya, karena perpustakaan itu tempat orang baca, tempat orang menuntut ilmu juga.
Jadi kalau kita ribut, tentunya orang-orang akan terganggu dan tidak efektif, ya. Maka dari itu peraturan yang pertama adalah we must not be noisy in the library. Kita seharusnya tidak ribut di dalam perpustakaan. Nah, lalu yang kedua, we must fill in the visitor's book when we visit library. We must fill. Nah, fill di sini artinya isi, mengisi. Ya, kita harus mengisi in the visitor's book. Visitors diambil dari kata visit yang artinya mengunjungi. Nah, jadi kalau visitors, pengunjung. In the visitors book, jadi buku pengunjung. When we visit library, ketika kita mengunjungi perpustakaan. Nah, jadi rule yang kedua, ya, versi Ustadz, rule yang kedua kita harus mengisi visitors book, ya, absen atau buku kunjungan ketika kita ingin mengunjungi perpustakaan. Nah, sama seperti di perpustakaan di Sekolah Islam Ulunuha, ya. Sebelum antum mengambil bukunya, antum dihimbau untuk mengisi buku kunjungan, ya. Buku kunjungan di meja Ustadz Faris. Nah, meja Ustadz Faris. Nah, itu adalah rules kedua. Lalu rules ketiga adalah we must keep the library clean. Nah, kita harus keep the library clean, ya. Kita harus menjaga, ya, harus menjaga perpustakaan itu tetap bersih. Ya, we must keep the library clean. Ya, kita harus menjaga perpustakaan itu tetap bersih. Nah, jadi tidak ada perpustakaan yang tidak bersih. Nah, jadi supaya apa? Supaya membuat kondisi yang nyaman bagi para pembaca. Maka dari itu kita harus menjaga perpustakaan tetap bersih. Nah, itu adalah 3 rules. Ya, itu ada 3 rules dari yang Ustadz buat, ya, menurut versi Ustadz, ya. Setelah melihat beberapa perpustakaan, sepertinya ini yang pada umumnya lebih banyak menjadi rule-nya, ya, di setiap perpustakaan. Nah, kalau misalnya ada yang buat rule tidak boleh membawa makanan, ya, tidak boleh membawa makanan ke dalam perpustakaan, silahkan, tidak mengapa. Atau tidak boleh menghidupkan HP, ya, harap mengsilentkan HP-nya, ya, buat jadi getar, tidak ada masalah. Oke. Nah, yang jadi masalah ketika membuat peraturan tidak sesuai dengan pada tempatnya, ya, tidak sesuai dengan tempatnya. Misalnya tempat perpustakaan dilarang membaca buku. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, itu tidak tepat. Nah, jadi sesuai dengan tempatnya. Oke, baik. Itu pembahasan di nomor 2. Lalu kita beralih ke nomor 3. That. Nah, number 3. One of your friend always abandons the online teaching and learning process. She never hears the record, watch the video, take the note, or even do the assignment. What can you say about it? Give her some advice and suggestions and invite her to be better like you. Nah, di sini ada situasi. Ya, kembali kita dihadapkan dengan situasi. Okay? One of your friend always abandons the online teaching learning process. Satu dari temanmu selalu abandon itu menolak atau meninggalkan, ya. One of your friend always abandons, meninggalkan the online teaching learning process. Nah, proses mengajar online, ya, proses mengajar online, ya, seperti yang kita lakukan saat ini. She never hears the record. Dia tidak pernah mendengarkan rekaman. Watch the video, menonton video. Take the note or even do the assignment. Mengambil catatan atau mengerjakan assignment. Assignment itu tugas. Nah, dia tidak pernah hears the record, mendengar rekaman, menonton video, dan mengambil catatan ataupun mengerjakan tugas. What can you say about it?
apa yang bisa kamu katakan tentangnya. Give her some advice and suggestions and invite her to be better like you. Nah, berikan dia beberapa advice, nasihat. Give her some advice, nasihat, dan suggestion, saran. Jadi tugasnya di sini adalah memberikan nasihat kepadanya serta saran. Lalu invite her to be better like you, dan ajak dia, invite, undang dia untuk menjadi lebih baik seperti kamu. Nah, jadi di sini tugas kita adalah memberikan nasihat dan suggestion, saran, ya, memberikan nasihat dan saran kepada dia, perempuan, she. Karena apa? Karena dia abandons the online teaching learning process, meninggalkan proses pembelajaran online. Nah, apa yang kita buat? Nah, di sini ada versi Ustadz lagi. Nah, ya, singkat, tepat, padat. Nah, ya, di sini ada versi Ustadz. Jadi intinya kita memahami soalnya dulu, baru kita menjawab. Kalau kita tidak bisa memahami soalnya, bagaimana kita menjawab soalnya? Oke. Nah, ini versi Ustadz. I think she has to follow the commanding from the school that is commanded to every students. Saya rasa she has to follow. Dia perempuan harus mengikuti the commanding from the school. Commanding, perintah, ya. The commanding from school, perintah dari sekolah. That is commanded to every student, yang diperintahkan ke setiap murid, ya, yang diperintahkan ke setiap murid. Because it is one of our obligation as a student, ya, karena itu adalah bagian dari kewajiban, ya, sebagai seorang student, penuntut ilmu, murid. Nah, jadi kalau kita sudah diberikan instruksi, sudah diberikan perintah dari sekolah, harus kita ikuti. Nah, jadi harus kita ikuti. Tonton videonya, dengar rekamannya, kerjakan tugasnya, buat catatan. Itu adalah perintah dari sekolah, guru-guru kita sekalian. Nah, itu adalah jawaban versi Ustadz, ya, versi Ustadz. Silakan jawaban yang lain, tidak ada masalah, yang penting kena ke situasinya. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang buat jauh dari situasi, ya Ustadz akan memberikan nilai kurang, ya. Misalnya kita suruh memberikan advice sama suggestion kepada perempuan tadi, ya, mengenai masalahnya, lalu kita suruh bilang, malah kita dukung, ya, udah, malah kita dukung. Nah, itu tidak benar. Nah, makanya Ustadz nanti periksa, makanya ada jawaban yang memang tidak terkaitan dengan situasi yang telah kita sebutkan di atas tadi. Ya, Ustaz akan memberikan pengurangan penilaian di nomor 3-nya ini. Oke, baik. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan soal kita kali ini. Dan di akhir sesi ini Ustaz akan memberikan sedikit masukan atau apa ya, koreksi kepada antum terkait dengan kedisiplinan. Oke. Banyak anak-anak ustaz yang sekalian Ustadz jumpai masih ada yang tidak menuliskan nama lengkap, ya, masih ada yang tidak menuliskan nama lengkap, kelas dan mata pelajarannya. Jadi untuk kedepannya harap anak ustadz menuliskan identitas lengkapnya sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan atau diperintahkan oleh guru-gurunya. Oke. Lalu yang kedua, usahakan mengerjakannya dengan tulisan yang rapi. Mengusahakan, ya, kalau memang kita tulisannya jelek, terus berusaha untuk tulisan rapi, karena hal ini bisa memudahkan guru-guru kita untuk memeriksanya. Ya, barangkali ada tulisan yang tidak rapi, jadi gurunya terasa sulit, ya. Jadi tolong kita bekerja sama, ya, untuk meraih hasil yang maksimal. Lalu yang ketiga, ketika sudah dihimbau untuk mengerjakan di AVS, tolong berusaha untuk memenuhinya, ya, berusaha untuk memenuhi, kecuali ada uzur. Ustaz, nggak ada fotokopi, jauh fotokopi, nah itu nggak ada masalah. Kalau fotokopi masih ratusan meter dari rumah kita, ya silakan cari, ya, ini untuk memudahkan
guru-gurunya memeriksa soal-soal antum sekalian. Oke, Ananda, baik itu saja yang Ustaz bisa sampaikan kali ini. Lebih dan kurang Ustaz minta maaf. Ustaz tutup. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.